Ya, udah. Mama capek. Mama sakit. Jadi tolong, ayah pulang. Kami berdua sakit dan udah gak tahan. Tolong ya. Kurasa itu adalah kali terakhir aku melihat ayah. Aku ingat semua kejadian itu seakan baru kemarin terjadi. Saat aku 3,5 tahun, papaku meninggal. Beberapa tahun kemudian, mama menikah lagi dan aku memanggilnya ayah. Kami tinggal di desa kelahiran nenek, yang kurang berkembang dengan akses terbatas. Sebelumnya kami tinggal di kota, jadi hidupku terasa berbeda. Ayah adalah pengusaha tambak di kota besar, sehingga kami hidup berkecukupan di desa dan membuat para tetangga iri. Itu membuat ayah besar kepala, dan sebagai anak, aku tak bisa apa-apa. Karena ayah makin sombong, ada yang menjebak keluarga kami. Jadi kami harus pindah dari desa itu. Kami diusir dengan kata-kata kasar yang seharusnya tak didengar olehku yang saat itu berusia 12 tahun. Kami pindah ke daerah pegunungan, di mana banyak saudara ayah juga tinggal di sana. Hidupku berubah total. Ayah yang dulunya sangat baik, kini menjadi monster. Ia tak pernah menyakitiku secara fisik, karena jangankan menyentuhku, melihatku pun, beliau seperti tak suka. Ayah semakin posesif dengan mama. Bahkan teman perempuan mama dimusuhi. Keluarga besarnya yang tidak menyukai mama memusuhi mama dan aku. Saat aku di sekolah, rasanya tak ada bedanya dengan di rumah. Aku menjadi korban perundungan hampir setiap saat, dan aku juga difitnah. Banyak hal tak menyenangkan terjadi saat itu. Suatu hari, kondisi fisikku menurun. Tiap pulang sekolah, aku merasa demam. Aku memberitahu mama, tapi saat ada ayah, aku pasti disindir hanya pura-pura. Tiap hari aku semakin merasa lemah. Mengerjakan pekerjaan rumah sebentar seperti menyapu, membuatku lemas dan capek. Ayah memanggilku anak malas, anak aneh, dan lainnya. Aku tak punya teman curhat. Saat cemas, aku mencabuti rambutku, lagi dan lagi, sampai merasa tenang. Ini membuatku memiliki botak di tengah kepala yang tak beraturan. Aku cemas karena selalu dianggap salah. Ketika aku googling, ternyata ini gangguan mental bernama trichotillomania. Saat SMA, aku mulai menyukai lawan jenisku. Ku beranikan diri pacaran dan minta izin mama. Mama setuju, tapi memintaku mengenalkan orang yang kusukai padanya. Dia baik, pintar, sopan, dan yang pasti bisa menjaga diri agar kami tak salah jalan. Ayah tak tahu kalau mama mengizinkanku pacaran. Saat ayah tahu, ia marah dan mengatakan mama tidak mengajariku dengan baik. Mama membanting helm, meraih tanganku, dan kami pergi mencari kos satu kamar. Setelah beberapa hari tinggal di kos, ayah mengikuti kami. Bukan mengajak kami pulang, ayah malah menyewa kamar di sebelah kamar kami. Ayah semakin mengganggu kami. Aku jadi semakin cemas dan terbelenggu. Di kelas 2 SMA, saat bangun tidur aku merasakan sakit luar biasa di kakiku. Kedua lututku terasa panas dan susah digerakkan. Mama sedang ke pasar dan aku dipesankan untuk mencuci piring yang ditulis di kertas dan ditempel di lemari sebelah tempat tidur. Ku coba merangkak dan berdiri, tapi tiba-tiba kepalaku sangat sakit. Lalu aku pingsan. Saat terbangun, kulihat mama di sebelah menatapku dengan wajah sedih. Aku lumpuh, dan selama 3 bulan mama membawaku berobat, tapi nggak ada diagnosis apapun. Bahkan di ibu kota provinsi pun penyakitku tak terdiagnosa. Itu membuatku sangat sedih dan hilang harapan untuk sembuh. Tiba-tiba aku bisa bergerak dan pulih dengan sendirinya. Saat itu, aku memiliki pacar yang selalu menemani dan membelaku saat teman yang lain merundungku. Mama juga bekerja keras, berjualan nasi, rempeyek, moe, dan kue untuk menghidupi kami. Meskipun aku tetap mempunyai kebiasaan mencabuti rambut, aku bisa menyelesaikan sekolahku dengan baik. Saat lulus, Mama memiliki tabungan hasil kerja kerasnya untuk menguliahkanku. Aku berkuliah di kota sebelah, jadi kami pindah. Tapi ayah tetap mengikuti kami. Tak lama, usaha ayah bangkrut. Dan sejak itu ia menggantungkan hidupnya ke mama. Tapi semua itu tak membuat ayah berubah. Dan membuat kami gak betah tinggal di kontrakan. Ayah membuat para tetangga membenci kami berdua karena kebiasaan suka berhutang lalu kabur. Ayah meninggalkan hutangnya pada mama
dan membuat tetangga yang ia hutangi datang dan menagih Mama. Meski aku sudah pulih dari kelumpuhanku, aku masih lemah, tapi aku berusaha tetap terlihat baik. Suatu saat, Mama bangun dengan kondisi stroke wajah. Saat itu aku sedang menginap di kampus karena akan ada acara. Mama ke rumah sakit diantar ayah. Dan saat Mama berada di bagian pendaftaran, tiba-tiba ayah meneriakinya dengan perkataan tak menyenangkan. Semua orang di lobi rumah sakit menengok ke Mama, dan itu membuatnya malu dan sakit hati. Mama menjalani terapi dan wajahnya berangsur-angsur normal. Meskipun wajahnya kembali normal, kaki Mama bengkak. Mama kembali ke rumah sakit, dirujuk ke polireumatologi dan didiagnosa lupus. Lupus adalah penyakit autoimun, di mana kekebalan tubuh menyerang diri sendiri. Salah satu faktor penyebabnya adalah stres. Setelah didiagnosa, Mama mengajakku ke rumah sakit untuk melakukan tes yang sama, dan hasilku pun positif lupus. Kami berdua terpuruk, tapi ayah tetap berulah, sampai Mama flare atau kambuh sebutan pasien autoimun. Aku nggak tahan dengan ayah. Kelakuannya membuatku dan Mama menderita. Kubuk ke atas Mama dan mengambil lembar 100.000 terakhir lalu kuberikan pada ayah dan berkata, "Yah, udah. Mama capek. Mama sakit. Jadi tolong ayah pulang. Kami berdua sakit dan udah gak tahan. Tolong ya." Aku menangis sambil bersujud agar ayah mengabulkan permintaanku segera pergi dari kehidupan kami. Akhirnya, ia pergi membawa uang terakhir kami. Esoknya, kami berdua memulai hidup baru dengan penyakit di badan. Setiap bulan kami harus ke rumah sakit dan minum obat setiap hari. Awalnya, kami terpuruk dengan diagnosa yang menyatakan kami nggak bisa sembuh. Sampai kami bergabung di komunitas penyandang lupus, di mana kami menemukan banyak teman yang sama. Di komunitas, kami bagai keluarga karena berbagi hal yang sama. Mama yang awalnya tak percaya diri, kini menjadi pengurus dan motivator di komunitas kami. Kami mengembangkan potensi diri bersama, berbagi info pengobatan, saling merangkul dan menguatkan. Aku yang awalnya idealis dan pemarah, bisa membuka diri dan mulai percaya diri lagi. Mama berpesan, "Kamu gak akan kekurangan meskipun kamu banyak memberi. Tak harus materi, ilmu dan kesabaranmu akan jadi pahala tak ternilai." Akhirnya, kuselesaikan pendidikan sarjana dalam 3 tahun 2,5 bulan dengan predikat cum laude. Aku bersyukur Tuhan mengizinkanku menderita lupus dan bersyukur Mama selalu ada untukku. Dan meskipun aku mengalami hal tak menyenangkan dengan ayah tiriku, aku pun bersyukur hal tersebut membuatku menjadi orang yang kuat saat ini. Trikotilomaniaku pun berkurang dan aku mulai berteman dengan orang dari banyak kalangan dan aku bahagia